ini itu ada gesek gitu loh, benjol. Nah ini kemungkinan besar adalah fraktur, kecuali dia retak aja. Kalau retak aja dipalpasi nggak akan kelihatan. Tapi bidang geraknya pasti bermasalah karena tidak ada, maksudnya tulangnya nggak stabil. Nah ini contoh melakukan tes fraktur, misalnya dia patah di sini, terus ini misalnya tulang ya, dia gesek seperti ini. Kalau gesek seperti ini, sebenarnya dipalpasi saja sudah cukup. Nah, tapi kalau menurut tes ini ya, pasien misalnya ada fraktur di sini, di anatomis aja, dipegang ujung fragmen tulang distal dan proksimal, kemudian dilakukan gerakan seperti mematahkan kayu. Jadi pelan-pelan dipatahin, maksudnya pelan-pelan aja digeser sedikit gini. Dia nanti akan kelihatan istilahnya kalau pas digeser dia akan kelihatan keluar sedikit. Nyeri dong. Gini. Itu dia akan misalnya radiusnya ya, kita seperti mematahkan sedikit. Oh ini ada benjolan, oh benar. Tapi kalau dia sudah gesek ini, cukup kalian palpasi, oh ini benar terjadinya fraktur. Tapi gitu ya, ini pengalaman anak saya dulu patah di sini ya, patah di area hampir ke distal banget gitu ya. Ini patah cuma retak aja, retak. Ini nggak kelihatan secara kasat mata, dia hanya bilang sakit. Nah akan terlihat banget itu waktu kita minta untuk dia hanya pelan-pelan saja melakukan gerakan pronasi dan supinasi, dia tidak bisa karena sakitnya minta ampun katanya. Akhirnya kita curiga dia patah, kita bawa ke ronsen, bener dia ada retak-retak aja. Ternyata bener dia bermasalah. Jadi kalau dia ada patah tulangnya pasti dia LGS bermasalah. Kalau patah, kalau dislokasi gimana Bu? Kalau dislokasi kasat mata sudah kelihatan kalau dia dislokasi, pasti geser tulangnya. Tinggal kita kembalikan ke posisi semula. Gimana caranya? Sudah dapat pelajaran mata kuliah TM, terapi manual terapi. Nah manual terapi itu kan cara merenggangkan beberapa sendi. Nah itu biasanya, direnggangkan dulu menggunakan metode TM, terus dikembalikan ke posisi semula. Itu untuk mengembalikan posisi dislokasi. Ya, reposisi. Mungkin dari Pak Zeno sudah diajari cara mengatasi dislokasi. Karena salah satu tujuan TM adalah ke sana. Maksudnya bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan dislokasi. Oke, ini adalah tes fraktur. Kalau ini nanti nggak ada pembagian ya, karena cuma sedikit. Terus kondisi neuromuskular. Ya, kondisi neuromuskular itu sebenarnya ada 12. Ini nerve 1 itu olfaktorius, itu adalah pembau. Kemudian nerve 2 optikus itu penglihatan, dan bla 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 semuanya itu ya. Cuman ini nggak masuk ke fisioterapi, nggak masuk ke ranah fisioterapi. Jadi nggak usah dihafalin. Oke. Nah, yang dihafalin adalah nerve 7. Nerve 7 ini adalah ini yang mensyarafi mimik wajah. Sehingga kalau ini bermasalah, dia mengalami peradangan, biasanya peradangan entah itu karena angin yang terlalu dingin atau kecelakaan, benturan. Nah ini bisa menyebabkan terjadi
terjadinya bel palsi. Ya. Nah, bel palsi ini cara mengukurnya gitu ya. Pada sana, Mam. Oke, istirahat. Istirahat itu dalam arti wajah mimik biasa. Itu dia simetris enggak? Kalau simetris ini normal kan. Nah, kalau asimetris dia menceng. Merot. Pernah lihat bel palsi nggak, pasien bel palsi? Nah, jadi kalau misalnya dia bermasalah pada kanan, misalnya nerve 7 itu ini ya, di sini kalau kalian pencet ini ada kayak lubang foramen. Nah, disinilah letak keluarnya nerve 7 di bawah telinga ini, kemudian di belakang telinga, kemudian dia menyebar ke muka. Kalau kanan ya muka kanan, nggak kiri ke muka kiri, gitu. Jadi nggak satu terus semua muka itu nggak, tapi kanan dan kiri. Kalau di sini dia bisa jadi dia peradangan, makanya ada yang menggunakan terapinya itu menggunakan US. Karena ternyata pas dicek di sini tuh bengkak radang. Berarti permasalahannya di sini. Kemudian dilakukan US. Ternyata dia ngefek pada bel palsinya. Kemudian kalau dia di sini nggak ada masalah, baik-baik aja gitu ya. Yang bermasalah adalah wajahnya. Gitu ya. Ini akan dia merot. Nah, tesnya cara pertama istirahat. Kalau dia simetris nilainya 20, tapi kalau asimetris nah ini. Jadi sistemnya adalah subjektif ya. Subjektif kira-kira itu loh. Kalau kira-kira kan kadang nggak pas gitu loh ya. Jadi istirahat ternyata dia merot, merotnya sedengan lah isi 10 gitu loh. Nah ini yang bikin kita terkadang karena subjektif ya tergantung yang menilai. Kemudian keruk dahi Mam ke atas, keruk dahi, gitu ya ke atas. Dia bisa, gitu ya berarti nilainya adalah 10. Tapi biasanya kalau bel palsi dia bermasalah bagian kanan, itu yang hanya mengerut adalah bagian kiri, yang kanannya nggak bisa. Kalau parah banget ya berarti 0. Jadi mainnya kira-kira. Kalau sedengan ya 5. Gitu. Kemudian tutup mata, Mam. Nah, kalau tutup mata biasanya yang bermasalah dia bisa nutup tapi separuh. Atau bahkan kalau parah banget nggak bisa nutup sama sekali. Iya. Ya, itu tutup mata, kira-kira lagi. Senyum, Mam. Senyum ya. Nanti yang merot dia nggak bisa senyum, ketinggalan senyumnya. Dikira-kira lagi. Siul tuh mencucu, mencucu. Itu nilainya kalau bagus dia 10. Jadi dikatakan simetris normal itu nilainya adalah 100. Apalagi sebaliknya? Ya normal 100, kelumpuhan ringan bla 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 ini. Jadi mainnya kira-kira. Ya subjektif. Tutup lagi, tutup. Nah, tes ini namanya adalah tes Dugovis. Ya, tes Dugovis. Terus, ngomong apa lah dia? Berantem. Ini ya, kalau dia bermasalah yang kanan, biasanya ini nanti dia ketarik ke yang sehat. Gini, yang merot malah bagian yang sehat. Yang merot ke sehat, karena ini lemah, kelemahan otot ya. Jadi kelemahan otot nanti yang lemah ini dia tertarik ke yang sehat. Makanya mencengnya adalah menceng ke yang sehat. Tapi pas minum ini mulutnya dia nggak bisa rapet, pasti tumpah di bagian yang lemah. Paham? Dua tadi ya, tes fraktur dan tes untuk
nerve 7. Kalau ini nerve yang lain, nerve dan sebagainya nggak usah ya. Nggak masuk ke fisioterapi. Oke, kemudian kita masuk ke refleks patologis. Ini digunakan untuk melakukan tes pada pasien neuro. Termasuk kemarin kita pelajari di TL itu adalah pasien yang mengalami Parkinson, stroke, itu adalah permasalahan pada neuro. Oke, ini bisa dilakukan pada pasien pediatri sampai dengan geriatri. Singkirkan yang sini Mama. Ya, ankle clonus. Ya, ankle clonus caranya ya dilakukan dorsifleksi secara kejut. Jadi gini, gitu ya, gitu. Nanti dia akan tremor, atau gini lah. Ini adalah ankle clonus. Ini clonus, duduk ngomong semua. Ini letaknya di atas kok, tas sama aja Bu. Nah, ini clonus itu dilakukan, ini clonus ya, tendon patella diketuk, bisa menggunakan hammer atau ini aja, diketuk gini, tak, gitu ya. Nanti dia tremor, gini-gini, fleksi, ekstensi, kecil lah, tak ya, gini-gini loh, nah, gini-gini loh, nah. Oke, itu adalah kurang satu ya sebenarnya ya. Tadi tuh ibu ngecek ini, ternyata loh kok banyak yang belum masuk. Ternyata masih tetap aja kurang masuk. Masih satu yang belum masuk. Ini tadi ya, ankle clonus. Ini clonus, kemudian Babinski. Babinski pasti tidur telentang, kemudian lateral kaki digores. Jadi gini, lateral kaki digores, bagian lateral ini ya, digores straight, jari-jarinya buka. Ulangi straight, jari-jari buka. Kalau normal enggak ya? Ada satu lagi tes cadok namanya, tapi enggak masuk di sini. Tes cadok itu kita gores telapak tangannya, set dia nendang. Kemudian tes tremor. Tes tremor itu ada dua, tremor intention dan tremor saat istirahat. Nah, tes tremor ini biasanya malah pada ataksia itu. Dia pas gerak kan cepet gini, pas istirahat nih gini. Jadi kayak menggigil. Jadi tremor semua. Ya. Oke, yang tremor intention itu adalah pasien diminta misalnya melakukan gerakan apa aja, misalnya ini tangannya begini, gitu ya. Itu dia tremor. Pas dia melakukan gerakan, dia tremor. Nah, tanda tremor ini biasanya adalah tanda kelemahan otot. Tanda kelemahan otot. Dan biasanya kalau kalian menangani anak CV itu loh, anak CV itu kelemahan ototnya tuh parah biasanya. Nah itu dia sekali digerakin pas istirahat itu langsung tremor. Kemudian tremor di waktu istirahat. Jadi pas kita minta melakukan gerakan, tangannya diangkat gini, dia nggak tremor.
nggak tremor. Tapi pas sudah turunkan Pak, dia terus tremor. Tapi yang tremor adalah bagian yang diminta untuk digerakkan. Bisa kaki, bisa tangan, bisa apapun. Paham? Oke. Tes rigiditas. Rigiditas paham sih, Mam. Sebenarnya anggota badan manapun bisa, tapi kita gunakan kepala. Agak mundur sedikit biar nggak cedek. Oke. Nah, tes rigiditas itu kita fleksikan kepala, contoh, ya. Kemudian kita lepas gini ya. Ini nanti dia turunnya kayak robot, tek 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 tek. Jadi tek 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 sampai dia turun. Ulangi, Mam. Oke, yuk. Oke, tremor, rigiditas, kemudian yang apa? Duduk, Mam. Oke. Yang tes ataksia dulu. Yang di bawah itu ataksia dirapis. Tes ataksia rombok berdiri. Tes ataksia itu ini yang bermasalah koordinasi, biasanya untuk pasien sebenarnya semua neurosi bisa dilakukan, tapi paling ini digunakan pada pasien Parkinson. Jadi kemarin itu loh, ini hidung terus kamu ke tangan, ya. Kemudian sana. Oke. Ini adalah tes ataksia. Kemudian tes atetoid. Bawahnya lagi ya. Tes atetoid itu adalah pasien diminta untuk memegang telunjuk dan ibu jari. Kemudian pasien dipegang, jadi intinya inilah, pegang ini ya, ibu pasien, dia terapis, ibu pegang ini. Nah ini genggaman pasien ada gerakan yang aneh tanpa tujuan. Tanpa tujuan itu maksudnya ada pengen genggam, enggak, genggam enggak. Jadi dia genggam Pak yang kuat kan gitu kan. Dia itu pengen genggam tapi enggak bisa. Jadi efeknya genggam enggak, genggam enggak, genggam enggak. Jadi gerakannya aneh. Kemudian tes spastisitas. Kalau tes spastisitas saya yakin semuanya bisa ya. Tes spastisitas atau tes spastik. Mengetahui spastik itu kan biasanya dipawasi, oh ini keras gitu ya. Kemudian setelah tahu ini keras, kita fleksikan ternyata ROM-nya enggak full. Berarti ini positif spastisitas. Oke. Yang terakhir kalau ini hafalannya nggak usah dibagi ya. Berdiri, kaki rapat, Mam. Kaki rapat, oke. Tegap, mata dipejamkan. Pejamkan mata, oke, kita tunggu beberapa sak menit atau 2 menit gitu ya. Kalau dia nggak bisa seimbang atau tiba-tiba gitu ya, nggak bisa mempertahankan posisi, berarti dia positif atau memang koordinasinya bermasalah. Gitu. Ini adalah tes rongrok. Jadi tidak bisa mempertahankan posisi. Kadang kalian bisa jadi begitu loh. Ya deh. Oke. Dari beberapa tes ini, apakah ada yang ditanyakan? Gak ada. Bisa semua ya, nggak usah dipraktekin ya. Kita langsung ke post-test. Oh my god. Sudah di